bahwa hari demi hari Dikau terus menyertai, Dikau membawa kami sampai hari ini juga memiliki satu kedambaan, yaitu bagaimana kami boleh diubah sempurna serupa dengan Dikau. Tuhan, gua berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, sertailah mereka pada masa-masa yang sulit sebagaimanapun juga. Dikau adalah Allah yang beserta dengan kami, karena itu biarlah kami sehari demi sehari tetap boleh sandar kepada kasih karunia Tuhan. Terima kasih, Ramati Rika, Risa, Eva, Maria, juga dariku Tuhan, kami sama-sama belajar hidup oleh iman. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi malam ini kita akan sama-sama memulai ya kembali pembacaan kita. Kita sudah sampai Matius pasal yang ke-25. Ya. Ini menandakan bahwa kita sudah hampir selesai pembacaan kita Matius, puji Tuhan ya. Jadi kita perlu apa? Kita perlu memiliki hati yang mau terus berjaga-jaga ya. Jadi dari pasal yang pertama sampai 25 ini mungkin aku mundur sedikit ya. Kita baca garis besarnya lagi sedikit. Oke, jadi sudah dari nenek moyang dan status raja, pengurapan raja, milisi raja ya, sampai kepada penolakan terhadap raja ya, juga terus sampai kepada tahap-tahap di mana di sini ya, yaitu mengenai perumpamaan berjaga-jaga ya. Jadi mengenai gereja. Nah, hari ini kita sebagai gereja bagaimana harus memiliki sikap yang tepat ya. Kita harus menjadi orang-orang yang setia karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Di pasal ini kita akan sudah baca mungkin berulang-ulang ya. Tapi semoga kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga boleh memahami, mendalami, dan menghidupinya. Oke, jadi kita akan segera mulai ya membaca malam hari ini. Mari kita lihat dulu pasal 24 sebelumnya ya. Jadi dibilang ayat 51 dikatakan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Ya, jadi sebenarnya ini mengacu kepada setiap orang yang hidupnya tidak atau kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga menyebabkan kita hari ini juga menjadi orang yang biasa-biasa saja atau tidak mau lebih lagi untuk hal rohani. Di pasal 25 kita akan baca bersama-sama ya. Nanti kita share juga boleh tanya jawab ya, dipersilakan. Oke, kita mulai, kita baca dengan urutan demikian ya. Mari kita sama-sama baca untuk perikopnya ya, subjudulnya. Perumpamaan berjaga-jaga. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Oke, sudah saya garis bawahi. Ya. Ayat 6, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Amin. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
keutamaan dan Kesetiaan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. ini juga penting ya. Ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Amin. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang bagian setia, engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Amin. Ayat 26, tuannya itu menjawab, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa kamu menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan ke bank, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Oke, haleluya ya. Jadi kita setiap orang dapat 6 ayat ya. Hari ini ada 30 ayat. Jadi apa yang bisa kita lihat dan dapatkan dari bacaan ini? Ya, harusnya teman-teman juga sudah mengenal, sudah melihat ayat ini berulang kali dari mungkin sekolah minggu ya, dari kita kecil. Tapi apa yang menjadi dorongan bagi kita untuk bisa terus setia, membaca juga memahami hal ini? Ya sebenarnya sederhana aja. Ya. Setiap kali mungkin kita tahu bahwa oh aku perlu menjadi seperti gadis yang bijaksana. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi gadis-gadis yang sebaliknya. Nah, jadi bukan cuma kalian ya yang perempuan jadi gadis, saya juga gadis di hadapan Allah. Karena ya dalam mempelai laki-laki, kita semua dalam mempelai perempuan. Oke, jadi dari ayat 1 sampai 13 berbicara mengenai bagaimana seharusnya sikap kita. Juga
di dalam ayat 14 sampai 30 berbicara bagaimana mengenai tujuan kita. Ya. Jadi kita tahu bahwa sebagai orang muda sangat berkaitan dengan namanya passion, ya. Sangat berkaitan dengan perlunya kita mencari mungkin orang-orang atau lingkungan yang sefrekuensi dengan kita. Tapi untuk ini tidak bisa kita aplikasikan dengan kehidupan rohani. Karena meskipun kita cari, kadang kita tidak mendapat atau mungkin malah kita menjadi seperti gadis yang bodoh. Ya udah, aku kan hidup hari ini. Katakan apa? Semuanya ini tertidur, ya, mengantuk. Karena Tuhan belum datang-datang sampai sekarang. Kita semua mungkin dalam kondisi rohani, ya, ada yang lemah, ada yang lebih kuat. Tetapi kita harus melihat ini bukan sebagai satu perlombaan, ya, sebagai satu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi justru ini harus membawa kita seperti bagaimana kita hidup, ya. Itu apakah kita sudah setia mengumpulkan minyak setiap hari kita berdoa, sampai kita baca Alkitab, baik pribadi maupun bersama-sama, atau kita malah acuh tak acuh. Ya udah, aku kan udah jadi Kristen, aku udah bahkan udah diselamatkan. Ini tidak cukup sampai di sini. Oleh karena itu, katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Oke, jadi ini brief, pandangan singkat dari aku, ya, di awal. Kalau teman-teman ada yang mau menyampaikan atau yang bertanya, silakan. Amin. Aku juga mendapatkan dari pembacaan malam hari ini adalah perlunya kita menjadi orang yang berjaga-jaga menjelang Tuhan yang mau datang kembali. Jangan sampai kita seperti gadis-gadis bodoh yang kehabisan minyaknya. Jadi pas mereka udah terdesak dan butuh minyak, mereka harus cari tempat yang jual minyak dulu, baru kita cari-cari minyak dulu, baru nanti Tuhan datang udah terlambat gitu. Jadi di sini aku juga kembali diingatkan bahwa aku harus tetap mempertahankan minyak yang ada dalam aku, dan aku harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita mengantuk gitu. Apalagi kan sekarang kita ngerasa tanda-tanda Tuhan datang sudah jelas, tapi kayak ngerasanya kok masih lama. Jadinya kita jadi kendor gitu. Tapi puji Tuhan ada ayat ini, itu kita harus berjaga-jaga sebab kita nggak tahu hari ataupun saatnya gitu. Karena Tuhan yang tahu hanya Bapa gitu. Tuhan nggak tahu, malaikat nggak tahu. Jadi di bawah juga diajarin juga bahwa kita harus membuahkan talenta yang ada di dalam kita. Jangan sampai kita punya 1 talenta, 2 talenta mandek doang di dalam kita, nggak kita buahin gitu. Jadi ini sih perlunya kita berjaga-jaga dan tidak diam saja gitu dalam kehidupan Kristiani kita. Amin. Amin. Mulia bagi Tuhan, ya. Thank you. Ini ada lagi? Bersaksi atau bertanya? Amin. Oke. Hitung 1 sampai 5, kalau nggak ada aku simpulin sekalian, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi yang dikatakan Rika, sangat baik, ya. Jadi kita harus memiliki pandangan yang tertuju ke depan. Ya, hari ini sudah sampai di mana? Ya, tahap kita memiliki kehidupan rohani. Sekarang kita juga lihat, ya, katakan di sini masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, semua kita mungkin ada yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang punya 1. Namun karena kita tidak sadar Tuhan, bisa saja yang punya 5 tetap digali, dikubur. Gitu. Nah, jadi hari ini teladan ini harus kita perhatikan. Ya. Dia gandakan karena dia tahu bahwa Tuhan akan datang kembali. Nah, sedangkan yang punya 1, ya,
Di sini dia menjadi orang yang ya, oh Tuhan nanti juga datang, cuman kayaknya aku tahu deh tujuannya apa. Nah, akhirnya menjadi sok tahu, ya, tidak mau taat kepada firman Allah, ya, sehingga sampai Tuhan datang kembali nanti orang tersebut akan merugi karena selama hidupnya tidak ada namanya berbuah, tidak ada namanya penggandaan. Ya, jadi hari ini kehidupan kita sangat terhitung di mata Allah. Ya. Jadi ayat 26 dibilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Bayangkan, padahal nggak ngapa-ngapain dibilang jahat. Tapi karena nggak ngapa-ngapain, tidak berjuang, tidak berusaha, akhirnya dicap jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu, ya. Katakan kamu sudah tahu. Teman-teman, hari ini sekali lagi memang perkara pengetahuan seringkali menjadi satu hal yang menghalangi kita untuk bisa berhidup rohani dengan baik. Nah, kita masa tahu. Oh, tahu kok firman ini ngomong ini. Oh, tahu firman ini ngomong ini dan sebagainya. Akhirnya kita tidak mendapatkan atau tidak menggandakan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat ayat 29-nya juga sangat menegur harusnya. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Bayangin, udah nggak punya, apa lagi yang diambil ya? Ya pasti dirinya. Jadi hari ini sebagai teladan Kristus, dia memberikan dirinya sendiri. Ya, karena dia punya kemauan, keinginan untuk menyelamatkan manusia. Hari ini kita bagaimana? Ada lingkungan sekitar, ada keluarga, apakah kita mau berubah bagi mereka supaya mereka boleh beroleh selamat? Tapi terkadang kita lihat situasi dunia begitu menarik, begitu memikat, sehingga kita menomorduakan hal ini. Kita anggap biasa-biasa saja. Ya. Aku juga kembali belajar bahwa perlunya berdoa setiap saat, berjaga-jaga, ya, sehingga ketika nanti Tuhan memberikan satu cobaan, satu tantangan, ya, aku tidak jatuh ke dalam godaan tersebut. Ya. Sehingga dikatakan apa di ayat 30, hamba tidak berguna itu campakkanlah dia ke dalam kegelapan. Seharusnya ini menjadi ya peringatan bagi semua orang, bukan hanya bagi kita yang di sini. Campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena tanda kutip tidak berguna di mata Allah. Mungkin orang-orang mengejar banyak hal di luar Kristus, di dunia, mendapatkan ini, mendapatkan prestasi itu, gelar ini, gelar itu, tapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak mendapatkan hak yang sesungguhnya, yaitu Kristus itu sendiri, atau bahkan tidak menceritakan Tuhan kepada orang lain. Ya, kita mungkin bisa ambil contoh yang ya cukup baik ya. Kita tahu bahwa ini ada namanya Agnes Monica, ya. Dia kemana-mana dia ceritakan tentang Tuhan, ya, karena dia merasa bahwa Tuhan telah memberkatinya, maka dia cerita. Akhirnya apa? Banyak orang percaya Tuhan karena dia. Ini contoh aja. Ya, sekarang apakah orang sekeliling kita percaya Tuhan karena kita? Atau malah mereka bingung? Kok orang Kristen gini ya? Kok orang Kristen gitu ya? Akhirnya tidak menjadi sumber keselamatan. Semoga teman-teman malam ini kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang saling meninggalkan. Ya, kita semua saling mengingatkan, saling mendorong dengan kasih. Oke, kurasa cukup sampai di sini ya, karena waktu juga. Semoga Tuhan merahmati kita, Tuhan menguduskan hari kita, masa muda kita juga bagaimanapun ke depan. Amin. Apakah ada yang sukarela untuk mendoakan kita semua malam ini? Oke, kalau belum, aku doain kita semuanya. Mari kita bersatu, kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang setia, kami mengucap syukur padamu bahwa di dalam setiap kondisi, baik maupun buruk, ada maupun tidak ada, Dikau selalu setia. Dan malam hari ini, katilah firman yang telah kami baca, tidak hanya menjadi tulisan hitam atas putih,
menjadi perkataan yang masuk kemudian keluar. Tapi moga firman-Mu ini juga boleh bertumbuh tanah hati yang baik dalam kami, sehingga bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, maupun 30 kali lipat. Sehingga juga Tuhan, di masa depan ketika mungkin Kau datang kembali, kami boleh menjadi hamba yang rajin dan setia. Tuhan, sehingga kami juga bisa berdoa bagi banyak orang yang mungkin dalam kehidupan sudah jadi Kristen, tapi belum sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan. Rahmatilah teman-teman kami yang belum bisa hadir, Sia, Rika, Lisa, Eva, Maria, juga diriku Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami lakukan, mohon diri-Mu menjadi dorongan, menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita sampai di sini.